Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban kasiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Majelis Taklim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita dirahmati dan diberkati serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan dengan pembacaan hadiah puji rotib ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, baik diri, keluarga, harta, terutama iman dan Islam. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib. Maka dari itu mari kita kembali kaji kitabnya Sulamun Topik ya, yang punya dan bawa masih di halaman 50, baris ketiga dari atas. Sekali lagi, halaman 50, baris ketiga dari atas, tepatnya wa kulli najisin. Mari kita baca sama-sama. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli najisin, yang sakur anu najis, wa mustakzarin, yang anu gelah. Apa gelah? Entar lah. Wa aklu malil yatimi, jeung ngadahar barang yatim. Islah kita bela kayak kurang menambah ta bahasa atau lugat Sundanya, sekarang Indonesianya dan insya Allah surahnya. Masih tentang maksiat-maksiat yang berhubungan dengan perut. Ingat, artinya maksiat itu dosa.
Kalau dosa disiksa ya. Pastinya bukan aja di di akhirat, di dunia juga ya. Makanya hati-hati. Nah, diantaranya wa kulinasin, ini maksudnya wa aklu kulinasin ya. Makan setiap yang najis. Tuh, jadi makan sesuatu yang najis juga itu termasuk maksiat yang berhubungan dengan perut ya. Seperti apa? Seperti bangkai itu ya. Atau memang makanannya yang nggak halal dimakan. Kan yang namanya binatang nih ya. Ada yang halal, ada yang nggak halal atau haram dimakan ya. Seperti kucing, tikus, ya. Ada yang halal dimakan, tapi itu kudu disembelih dulu, yang benar. Kalau nggak disembelih mah dipotong. Walaupun itu halal, jadi haram, najis, bangke ya. Makanya Bapak itu kalau kita makan makanan yang binatang yang seperti harus dipotong, jangan asal enak aja ya. Ya kecuali ikan mah bangkainya nggak apa-apa ya. Termasuk balang tuh, cuma nggak apa-apa. Walaupun bangkai kan najis itu suci ya. Nah, bagaimana kalau manusia? Kan manusia katanya bangkainya suci ya. Itu suci mah suci aja, tapi nggak halal itu mah. Jadi dari yang tiga itu ya, yang suci memang tadi ya, bangkai ikan, bangkai balang kayu, sama manusia. Tapi kalau yang dua mah tuh seperti ikan, balang kayu halal, suci halal jadi makan. Tapi kalau manusia mah jangan, tetap itu mah ya. Jadi manusia mah sucinya karena memang walaqad karomna bani Adam itu Allah memuliakan gitu ya. Gitu, walaupun bangkai manusia walaupun umpamanya udah busuk tetap suci ya. Tapi sekali lagi nggak halal untuk dimakan. Itu walaupun istilahnya tadi kembali, walaupun binatang yang halal dimakan, kalau itu motongnya kalau nggak dipotong atau motongnya nggak benar, itu jadi bangkai, jadi najis. Kalau dimakan, nauzubillah. Atau apalagi contohnya barang-barang yang najis, ya macam darah tuh ya. Itu darah kan suka ada istilah barus, apa namanya? Marus ya. Tahu marus? Hah? Jadi marus mah nih, kalau di daerah Jawa katanya masih ada ini darah tuh ya. Ntar dikumpulin tuh, ntar jadi apa gimana tuh, kayak macam agar gitu ya. Marus sih, namanya marus ya. Itu ya, itu haram, jangankan enak ya. Lain paru mah paru, iya mah marus, jadi ngahaja eta mah darah dikumpulin terus jadi makanan. Oh, eta marus ngaranna. Haram. Darah lah. Eta itu namanya marus ya.
Ya pokoknya mah iya. Dalam hal makanan kita harus hati-hati ya. Sebab kalau udah masuk ke perut nih, ya itu bukan aja jadi penyakit. Ya taruhlah penyakit mah paling di dunia. Tapi kalau udah nih jadi hati ya yang sakitnya, apalagi selama 40 hari 40 malam ibadah nggak diterima. Tuh, jadi orang yang mengkonsumsi atau makan makanan yang haram termasuk najis nih ya, itu 40 hari 40 malam ibadahnya mau sholat, mau puasa, yang wajib, yang sunnah, pokoknya nggak diterima. Bahkan doa-doa juga nggak dikabul. Kita kan yang namanya ibadah pengen diterima ya, buat bekal ya. Doa lagi kebutuhan kita pengen dijabah ya. Tapi itu gara-gara dia memasukkan barang yang najis ke perutnya, itu nggak diterima, nggak dikabul. Makanya hati-hati ya. Itu maksudnya. Jadi barang-barang najis ya, itu juga haram dikonsumsi, termasuk maksiat yang berhubungan dengan perut. Nah kemudian wa mustakjirin. Nah tadi ya, tahu apa tuh mustakjirin? Jadi gelah di situ ya. Gelah itu apa sih? Yang jelas mah jijik. Tahu jijik? Hah? Jijik kalau jijik, geli ya. Hah? Bagaimana? Jadi jijik begini nih gini nih. Contohnya ya. Contoh ya kayak gitu tuh. Gitu ya. Contohnya gini nih ya. Ini walaupun suci, kalau menjijikan itu haram. Contoh. Belut halal ya jelas coba. Ya, itu halal tuh. Ya kalau yang enggak doyan atau yang doyan mah itu ya enggak diolahin lagi. Kadang-kadang ditaruh di atas liwet aja. Anak santri mah kadang-kadang itu kalau belut udah enggak diolahin lagi. Taruh di atas liwet aja udah ya. Hah? Oh, bereto mah geus bae teu dietakeun diolahan deui kitu nya. Terus diblusuk ke geus dia tadi di beleman teh di belemannya tabunan bener. Ya jadi jijik begini nih ingus. Ini lagi ngaji Pak. Hah? Iya maksudnya ke situ nih ingus semangkok. Eta ayo dek nguyuk. Nah itu maksudnya itu. Jadi walaupun suci ya, kalau menjijikan mah dimakan jadi haram. Begitu maksudnya. Gitu ya. Ya padahal mah ingus mah suci. Gitu ya. Suci ingus mah. Kalau bahasa Sunda mah leho. Gitu ya. Gitu ya. Nah iya. Ya seperti ludah juga kan ya. Ya kalau sendiri mah karena enggak jijik enggak apa-apa lu sendiri mah. Tapi kan ludah orang mah. Ya. Ya kecuali kalau yang bahasa ngeludahna bahasa ulama tuh ya. Itu mulai lagi. Karena ada itu orang gara-gara diludahin ya sama ulama. Jadi disuruh nyelangap. Jadi ada orang nih pengen bisa ngaji. Terus sama ulama itu disuruh nyelangap. Eta bisa ngaji bener. Pinter eta. Lamun eta naonan eta gitu ya. Jadi itu mah ku ulama gitu tah. Karoma eta mah.
Di ciduan pugu. Lamun sembur maka nyawan, udah asup eta di ciduan. Kita nyelangap, disuruh nyelangap begitu. Gitu. Pinter bener, bisa ngaji bener. Oh. Ya. Nah, termasuk nih ya. Maaf nih ya. Itu yang namanya sperma. Tahu sperma? Kalau ibu-ibu jadul mah nggak tahu sperma. Bu, tahu semua nggak sperma? Sperma, tahu nggak ibu? Nah. Oh. Jadi sperma mah mani. Oh. Tuh. Kan suci mani itu. Ya kalau mani najis mah itu kita najis ya. Kita mani. Iya. Jadi sekalian ngomong nih kan yang keluar dari kubul perempuan nih ya. Ini mah kubul aja di dubur mah ngeri ceritain dah. Kubul aja kubul. Ini kan ya. Ini saya hitung ini. Benar enggak nih ya? Ini padahal punya ibu ya. Tapi saya sebutin nih. Dari yang paling gede. Anak, bener. Ya, satu. Keduanya kencing. Ya. Ketiganya nipas. Keempatnya head. Kelimanya madhi. Keenamnya wadi. Ketujuhnya mani. Duh. Beda mani sama anak mulai. Kalau anak udah jadi ya. Kalau mani mah masih bahan gitu ya. Nah, itu yang dari sekian banyak itu yang suci itu cuma dua. Satu anak, keduanya mani. Makanya itu mah ya. Tapi seperti head sama nifas juga itu walaupun najis tetap itu wajib mandi ya. Ya, jadi sebenarnya mah kalau laki mah suka jadi pertanyaan, kenapa sih kalau orang kencing mah itu wajib dibasuh ya, nggak wajib mandi. Kalau keluar sperma mah wajib mandi, padahal itu suci katanya ge. Apa jawabannya? Karena kalau umpamanya dibalik ya, mani cuma sebatas cebok gitu ya. Terus keluar air kencing harus mandi. Sehari berapa kali mandi ya? Botak pala. Mandi mulu tuh ya. Gitu. Nah jadi itu teh, hati. Mani sekali lagi walaupun suci ya hukumnya. Itu tuh makanya kalau sarung kayak apa kayak kena mani suci, tapi mani yang hasil ngimpi kalau hasil hubungan pasti najis sebab udah kecampur ya. Sudah kecampur sama mazi itu ya, begitu. Nah, jadi kesimpulannya mana ya? Yang menyebabkan haramnya makanan nih itu karena 4 hal ya. Jadi kesimpulannya nih dari yang udah nih. Sebabnya makanan atau minuman itu diharamkan karena sebab 4 alasan ya. Ya. 1 karena memabukkan. Nah, contohnya kemarin arak ya. Terus apa lagi? Ganja ya. Kedua, karena najis. Tadi tuh darah, bangke ya. Ya. Ketiganya ya. Karena menjijikan. Karena menjijikan, geli lah. Geli gitu kalau bahasa Sunda mah geli menggetek ya. Iya pokoknya menjijikan lah gitu ya. Ya contohnya ingus.
Dan yang keempatnya karena berbahaya. Ini ada nih padahal mah dia ya enggak enggak najis. Kemudian enggak jijik ya. Tapi berbahaya apa? Racun. Iya racun tuh ya. Nah itu haram sama racun ya. Naudzubillah min dzalik. Bukan, keempatnya karena membahayakan. Contohnya racun. Ya. Emang yang namanya racun apa tuh nggak enak ya? Iya, walaupun katanya kayak asmara indah, kalau udah diracunin, gimana? Ada pan lagunya racun asmara ya? Pokoknya yang namanya racun mah apa juga nggak enak udah ya. Ya. Tapi ada yang enak, jadi nggak enak, heran ya. Apa tuh? Enak padahal mah enak, jadi obat ya. Tapi bagi perempuan mah nggak enak nih. Apa ya? Madu. Bener nggak? Madu. Kan madu mah manis, enaknya obat ya. Bener nggak? Perempuan mau? Atau pokoknya madu bae lah. Ngaran atau namanya madu pokoknya mah ada temennya gitu, ada saingannya gitu maksudnya mah ya. Kayak gitu. Itu paling enak. Iya. Tapi bagi perempuan pasti ya justru nggak mau ya karena nggak enak ya, itulah gitu. Madu tuh ya. Nah jadi itu ya 4 alasan makanan atau minuman diharamkan. Yakni 1 karena memabukkan, 2 karena najis, 3 karena menjijikan, dan yang 4 karena membahayakan. Nah lanjut. Wa aklu malil yatimi, dan memakan harta anak yatim. Tuh jadi termasuk nih maksiat yang berhubungan dengan perut ya, adalah makan harta anak yatim. Ini haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar. Nah, yatim itu yang mana sih? Nih, yatim ya. Orang mah sama hewan beda. Kalau hewan mah yang dinamakan yatim nggak ada biangnya. Biang itu emaknya ya, benar nggak? Karena memang binatang mah yang jadi tulang punggung biangnya ya. Kadang-kadang bapaknya menbikin doang ya. Itu makanya kalau ada seorang bapak tuh yang cuma bikin doang langsung lahir itu jangan ayam. Nah kalau orang mah yang dinamakan yatim itu adalah yang enggak ada bapaknya, yang enggak punya bapak ya. Tapi nih ada batasannya. Sampai kapan nih disebut yatim? Sampai balik. Ya. Jadi sampai balik. Nah, balik itu gimana? Ya di kitab Sapinya kan jelas ya. Ciri balik itu kalau bagi laki-laki 2. 1 udah keluar sperma. Walaupun belum umur 15 tahun ya. Nah, yang keduanya adalah umur 15 tahun walaupun belum keluar sperma, balik udah. Itu ya. Nah, cuma 15 tahunnya itu ngitungnya tahun Hijriah. Bukan Masehi. Karena kalau Masehi mah itu bisa udah jauh ya. Sebab setiap tahunnya itu Masehi sama Hijri itu bedanya 11 hari. Nah, kalau perempuan mah ditambah lagi 1 apa? Head.
Sama nih sama keluar sperma. Jadi perempuan mah keluar sperma iya, head iya. Tuh. Jadi walaupun belum umur 15 tahun, seperti 10 tahun, 11 tahun ya, kalau udah head mah udah balik. Udah itu bukan yatim lagi. Kadang-kadang itu. Jadi kalau dia nih pada udah head ya, dia nih masih nerima aja santunan atas nama yatim, zolim. Itu kasihan ke yatim yang lainnya, antar dapat banyak jadi enggak ya. Itu. Makanya tuh kalau memang udah balik mah udahlah, jangan ngaku-ngaku yatim ya. Udah balik, udah tinggalan. Nah jadi nih, yang namanya makan harta anak yatim ya, ini termasuk haram dan dosa gede ya. Bahkan nih di Al-Quran ancamannya luar biasa. Satu nih, akibatnya orang yang memakan harta anak yatim ya. Satu, sebagai pendusta agama. Tahu pendusta? Pembohong. Oh, kau pembohong. Orang tukang bohong juga dibohong nggak mau ya, benar nggak? Ya kan? Padahal dia tukang bohong. Kalau dibohong nggak mau dia. Tapi emang kalau orang tukang bohong biasanya kalau kita ini juga nggak percaya ya. Ini makanya kalau ada orang kalau kita berbilang dia nggak percaya aja ya, sama dia nangkapnya bohong, ya itu berarti dia tukang bohong. Karena kerjaan dia gitu ya, gitu. Nah tuh kita ya dianggap pembohong sama orang juga nggak mau ya, benar nggak? Nah ini mah apalagi oleh Allah, kan jelas. Karena pembohong di dalam agama nih, itu secara tidak langsung adalah membohongi Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi beberanian ya. Nah ini dalilnya jelas ya. Di dalam surat Al-Maun. Pada hafal semua juga lah ya. Pasti pada hafal. Ya tepatnya ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1-nya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukallibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Udah kita itu. Itu ya. Jadi ara'aita tuh. Apa namanya? Apakah kalian tahu siapa yang disebut pendusta-pendusta agama? Itu ara'aital ladzi yukallibu biddin ya. Nah itu khususnya adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Maksud menghardik di sini bukan hanya ngegentak, bukan sekadar ngegentak, apalagi ngegentak mah. Tapi pelit, nggak mau ngasih gitu ya. Tuh hati-hati. Kalau memang ada kasih, kalau enggak secara bagaimana ya supaya dia senang, maaf gitu, jangan minta dulu gitu ya, jangan ya. Nah itu jadi surat Al-Maun surat 107 surat 107 ya ayat 1 sampai 2 tuh. Nah yang kedua nih, ini yang lebih berbahaya nih ya, akibat daripada memakan harta anak yatim. Surat keempat, surat apa? Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, terus atau tahu-tahu suratnya nggak hafal juga ya. Keempat mah surat An-Nisa. Al-Fatihah 1, 2 Al-Baqarah, 3 Al-Imran, keempatnya An-Nisa. Talar-talar suratnya, gue banyak 114 loh. Jadi ya. Boro-boro.
Apa itu aja ya. Nah ini nih ya, jadi surat keempat An-Nisa ya, ayat 10. Ntar yang punya Quran apalagi terjemahannya dicek ya. Bagaimana nih Allah Subhanahu wa taala berfirman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar takut cariinnya. Jadi gampang ngertinya ya. Nih. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Tuh. Itu surat An-Nisa ayat berapa? 10. Pada bengong. Terjemahan entar lihat ya kalau ini supaya yakin. Ini terjemahan nih. Wallahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Maksud secara zalim ini memang aniaya ya. Artinya padahal dia punya gitu ya. Dia juga enggak ngurusin anak yatim. Itu zalim namanya. Makanya bagaimana kalau dia ngurusin anak yatim tapi enggak punya? Enggak apa-apa. Ya, anggap aja dia umpamanya kerja di situ gitu. Enggak apa-apa itu mah. Ya, ataupun dia ngurus anak yatim tapi punya, nggak boleh. Jadi sekali lagi nih ya, kalau ada orang ngurus anak yatim nih, dia kaya, nggak boleh makan dari situ. Hah? Iya. Nah sekarang bagaimana kalau dia ngurusin anak yatim karena dianya miskin ya? Boleh nggak makan? Boleh. Tapi itu seperti orang tuanya gitu ya. Sekedar aja, jangan umpamanya waduh mentang-mentang anak yatimnya banyak gitu ya, hartanya semuanya nggak boleh. Itu mah dikelola aja. Iya. Nah sekarang sebaliknya nih, dia padahal mengurusin nggak apa kagak. Tahu-tahu makan anak yatim aja, hati-hati. Dia emang ada gitu? Iya ada. Contoh gini, banyak orang nih ya nih, dengerin nih, yang suka main proposal nih. Dengerin nih. Pamanya nih ya, yang punya yayasan nih, dia ngirim proposal nih ya, kemana? Ke pemerintah umpamanya ya, dapat umpamanya tuh ya, turun cair ya, umpamanya dari Solo 10 juta, nyampe nggak ke yayasan 10 juta? Kagak ya, paling nggak setengahnya kali ya. Tuh yang begitu tuh kerja nggak apa kagak tuh, aduh gitu ya. Itu jangankan dia mah istilahnya punya ya, nggak punya juga nggak boleh yang begitu mah. Itu nih ya, apa nih? Orang yang makan harta anak yatim secara zalim, bagaimana kelanjutannya? Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Jadi seakan-akan itu bukan makan harta, bukan makan makanannya, bukan minum minuman, bukan. Tapi hakikatnya itu minum makan api neraka. Karena nanti nih harta anak yatim itu bakal berupa api neraka nanti di sana. Ya gimana? Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Maksudnya neraka sair. Enggak berhenti-berhentinya tuh. Serem pokoknya. Makanya hati-hati ya. Jadi yang namanya yatim mestinya kan disantuni ya. Kalau ada, kalau enggak ya secara kita ini sopan gitu ya supaya dia nggak sakit hatinya. Ya sebab kalau kita ini sudah bisa menyenangkan anak yatim, apalagi membantunya baik itu secara langsung ngurus ya ataupun ngebantu, itu insya Allah pahalanya ya hati kita akan lunak, kemudian segala hajat kita akan dikabul ya, dan insya Allah Rasul sangat ridho gitu ya. Nah mungkin nanti lebih lengkapnya nanti ya di amalan-amalan Asyura beberapa bulan lagi ya. Nanti kan di situ ada tuh yang namanya khusus hari Lebaran yatim ya. Itu baru nanti dibahas tuh tentang apa aja nih keutamaannya kita menyantuni yatim gitu ya, dan bagaimana caranya gitu ya. Nah itulah mungkin sementara kajian kita ya, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radil ta'ala an ashabi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana faddu ilaina ila hajatana ila tanzana rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa najmin min sawatikal naral ma'sul maqasid dan fitina dunal akhir wa balik min khair rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il amin. Alhamdulillahirabbil alamin.